Halo, kembali lagi dengan saya Riza di channel Megatama Group. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas sistem pengupahan ya. Jadi ada dua sistem pengupahan di dalam buah konveksi. Yang pertama harian, yang kedua adalah borongan. Kita akan bahas keduanya dan apa sih perbedaan dan kelebihan dan keuntungannya dari masing-masing sistem. Yang pertama adalah sistem harian dulu ya. Yang pertama lebih terikat ya, karyawannya dibayar harian, dia lebih terikat ya. Tetapi bila sistem borongan tidak terlalu terikat. Karena apa? Karena mereka dibayar berdasarkan hasil ya, dan juga adanya pekerjaan tersebut. Jadi bila mana memang sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka bisa mencari pekerjaan lain di tempat lain ya. Tetapi bila kita bayar harian, para pekerja kita cenderung lebih terikat ya. Lalu dari kecepatan kerja, biasanya sistem harian ini memang cenderung lebih lambat. Karena apa? Karena para pekerjanya bekerja sesuai dengan jam kerja ya, misalnya dari jam 8 sampai jam 5 sore tergantung dengan perusahaan masing-masing. Akan tetapi bila sistem borongan, mereka bisa bekerja pada jam kerja dan juga di luar jam kerja biasanya. Malam mereka juga bisa mengerjakan, sehingga memang sistem borongan ini hasilnya biasanya lebih cepat ya. Lalu yang berikutnya adalah dalam sistem harian hasil kerjanya cenderung lebih rapi ya. Lebih rapi, lebih detail. Karena apa? Karena para pekerjanya ini tidak dikejar oleh waktu ya, karena mereka dibayar harian. Akan tetapi di sistem borongan, bila memang tukangnya tidak memiliki atau para pekerja tidak memiliki etos kerja yang baik, biasanya kualitasnya akan menurun. Karena apa? Mereka bekerjanya dengan terburu-buru dan tidak memperhatikan kualitas dari barang yang dihasilkan. Tapi hal tersebut bisa disiasati ya teman-teman. Jadi misalnya ketika kita melakukan sistem borongan, bisa kita bikin aturan bila ada reject atau bermasalah atau barang cacat, barang tersebut menjadi tanggung jawab atau tukangnya harus memperbaiki barang tersebut ya. Lalu yang berikutnya adalah sistem harian pun juga ada kekurangan. Bila mana supply chain-nya tidak baik ya, material-materialnya tidak on-site, banyak yang tidak siap, ini akan beresiko akan memperlambat finishnya dari project tersebut ya. Jadi bisa jebol gitu loh kalau misalnya memang material-materialnya tidak siap. Dan juga bila manajemennya tidak baik, manajemen targetnya tidak baik, ini akan membahayakan sisi keuangan dari perusahaannya. Jadi betul-betul harus diperhatikan supply chain-nya dan juga targetnya, terutama target hariannya ya, supaya tidak jebol biaya tenaga kerjanya. Akan tetapi bila sistem borongan ini memiliki kelebihan, yaitu tidak terlalu berisiko. Karena apa? Ya kita membayar sesuai dengan hasil. Misalnya kita memberikan dia 100 piece, dia baru selesainya 50, yaitu yang kita bayar 50 piece gitu. Jadi betul-betul sesuai dengan hasil ya. Lalu dari segi penggajian untuk sistem harian bisa dilakukan per minggu ya. Lalu bila sistem borongan dilakukan pada saat memang mereka sudah selesai melakukan pekerjaan, dan juga biasanya kita lakukan setelah melewati proses quality control ya. Sekarang ini mana yang lebih baik antara sistem harian dan juga borongan? Nah, sistem dua-duanya baik. Kalau menurut kami adalah tergantung bagaimana pekerjaan yang kalian dapat. Misalnya ketika kalian mendapatkan kerjaan yang memang deadline-nya tidak panjang ya, atau sedikit, mungkin kalian bisa mencoba menerapkan sistem borongan supaya lebih cepat ya. Akan tetapi bila kalian mendapatkan order yang memang memiliki kriteria atau standar yang tinggi, kalian bisa menerapkan sistem harian ya. Tetapi juga harus diperhatikan dengan target hariannya dan juga kualitasnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Sampai ketemu pada video berikutnya.